Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 di sini akan mempresentasikan suatu topik yang berkaitan dengan manajemen dan ekonomi pertanian, yaitu berupa perencanaan. Di sini kami dari kelompok 3 beranggotakan 6 orang, dimulai dari saya, Humaira Larasati Aziza, kemudian teman-teman saya terdapat Zuhaida Ayu, Zahira Pramudita, Zalfa Naura, Kailana Shua Mainola, dan juga Zaki Rizky. Pada presentasi kali ini, kami akan membahas beberapa hal mengenai perencanaan. Yang pertama, pengertian perencanaan. Kedua, fungsi dalam manajemen. Ketiga, karakteristik perencanaan. Keempat, jenis-jenis perencanaan. Kelima, unsur-unsur perencanaan. Keenam, proses perencanaan. Dan yang ketujuh, manfaat perencanaan. Pada materi pertama yaitu tentang pengertian perencanaan. Apa itu perencanaan? Perencanaan ini dapat disebutkan sebagai salah satu tahapan dalam manajemen untuk menentukan tujuan dari suatu organisasi. Perencanaan juga dapat disebutkan sebagai proses untuk menentukan suatu tujuan yang ingin dicapai di masa depan, serta upaya dan juga strategi yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Dari kedua poin ini, itu dapat disimpulkan bahwa perencanaan adalah suatu tahapan yang mencakup penentuan tujuan baik itu jangka pendek ataupun jangka panjang, yang sekaligus merancang, memikirkan suatu upaya, usaha, ataupun strategi yang perlu dilakukan untuk mencapai pada tujuan tersebut. Kemudian lanjut pada fungsi perencanaan. Perencanaan ini sebenarnya memiliki banyak fungsi, namun di sini saya hanya akan mencantumkan 3 saja. Yang pertama, terdapat rancangan untuk menetapkan tujuan, arah, dan juga rencana mencapainya tujuan tersebut dalam suatu organisasi. Seperti yang sebelumnya, perencanaan ini disebutkan sebagai tahapan untuk menentukan suatu tujuan, sehingga ya fungsinya untuk menetapkan tujuan daripada suatu organisasi. Apa sih tujuan yang ingin dicapai? Baik itu tujuan jangka pendek ataupun jangka panjang. Kemudian arah daripada organisasi. Kira-kira organisasi ini nanti mau arahnya kemana? Kemudian rencana dan juga usaha, upaya untuk mencapai tujuannya yang telah ditentukan tersebut. Kemudian pada yang kedua adalah membantu pengambilan keputusan. Dalam perencanaan itu pasti sangat banyak hal yang perlu dipertimbangkan. Dan dari banyak pertimbangan itu maka akan didapatkan suatu kesimpulan untuk mengambil suatu keputusan. Contohnya pada suatu organisasi itu mungkin mereka memiliki beberapa opsi yang dapat dipilih. Namun dari perencanaan ini maka mereka dapat memikirkan kira-kira mana opsi yang paling baik sehingga dapat membantu pengambilan keputusan. Kira-kira opsi apa yang akan diambil, seperti itu. Kemudian yang ketiga itu adalah mengoptimalkan sumber daya yang tersedia. Maksudnya, contohnya pada suatu organisasi itu terdapat berbagai sumber daya baik seperti tenaga kerja, modal, kemudian jasa, produksi, bahan-bahan, dan alat ataupun lain sebagainya. Sumber daya tersebut dalam perencanaan ini dipertimbangkan sehingga diusahakan semuanya itu dimanfaatkan, digunakan seoptimal mungkin sehingga efektif ataupun efisien gitu. Sehingga mereka dapat mengoptimalkan semua sumber daya tersebut dengan baik dan juga benar. Selanjutnya yaitu karakteristik perencanaan. Karakteristik perencanaan terdiri dari 3 hal, yaitu berorientasi pada tujuan, yang didasarkan pada tujuan tertentu guna untuk mencapai hasil yang dituju. Lalu ada terstruktur atau sistematis, yang berarti pelaksanaannya terstruktur serta menurut tahapan-tahapan yang ada. Lalu ada terpusat, yakni pemimpin yang berada di urutan paling atas itu bertugas untuk merumuskan serta mengatur seluruh perencanaan, kemudian yang berada di bawah ikut berpartisipasi aktif. Jenis-jenis perencanaan berdasarkan jangka waktu. Yang pertama ada jangka panjang, itu biasanya lebih dari 5 tahun, berfokus pada visi, misi, dan tujuan strategis organisasi. Yang kedua ada jangka menengah,
Umumnya 1-5 tahun digunakan sebagai jembatan antara perencanaan jangka panjang dan juga jangka pendek. Yang ketiga ada jangka pendek, biasanya kurang dari 1 tahun, bersifat lebih operasional dan juga rinci, seperti rencana kegiatan harian atau juga mingguan. Selanjutnya ada berdasarkan tingkatan organisasi. Yang pertama ada strategis, disusun oleh manajemen puncak, berfokus pada arah organisasi secara keseluruhan. Yang kedua ada taktis, disusun oleh manajemen menengah, penerjemahan rencana strategis menjadi langkah-langkah yang lebih konkret untuk unit dan departemen. Yang ketiga ada operasional, disusun oleh manajemen bawah, mencakup aktivitas harian atau juga mingguan untuk mencapai target yang lebih taktis. Selanjutnya berdasarkan ruang lingkup, yang pertama ada korporat, mencakup seluruh organisasi. Yang kedua ada fungsional, fokus pada fungsi tertentu, misalnya perencanaan produksi, pemasaran, keuangan, atau juga sumber daya manusia. Yang ketiga ada proyek, berfokus pada pelaksanaan proyek tertentu dengan waktu dan sumber daya yang terbatas. Yang terakhir berdasarkan sikap, yang pertama ada tetap, bersifat rutin dan berlaku lama, misalnya kebijakan, prosedur, atau juga aturan. Yang kedua ada sekali pakai, itu dirancang untuk kegiatan khusus yang tidak berulang. Lalu yang selanjutnya ada unsur-unsur perencanaan. Yang pertama, tujuan, yang berisi tentang mengarah pada sasaran yang ingin dicapai. Tujuan harus jelas, terukur, realistis, dan memiliki batas waktu. Yang kedua ada peramalan atau forecasting, yang berisi tentang memperkirakan kondisi atau situasi di masa depan yang berkaitan dengan rencana, bisa melibatkan analisis tren dan kemungkinan tantangan. Yang ketiga ada identifikasi masalah, yang berisi tentang menentukan isu atau kebutuhan yang menjadi dasar dibuatnya perencanaan. Yang keempat ada pemilihan alternatif, yang berisi tentang menyusun dan mengevaluasi beberapa alternatif tindakan yang dapat diambil untuk mencapai tujuan. Yang kelima, ada program dan prosedur, yang berisi tentang rangkaian kegiatan yang harus dilakukan dan cara-cara pelaksanaannya, termasuk jadwal dan langkah-langkah pelaksanaan. Yang keenam, ada sumber daya dan anggaran, yang berisi tentang menentukan kebutuhan sumber daya seperti manusia, uang, waktu, dan alat yang dibutuhkan untuk menjalankan rencana dan perencanaan keuangan yang mencakup estimasi biaya untuk mendukung kegiatan dalam rencana. Dan yang terakhir ada evaluasi dan pengendalian, yang berisi tentang menentukan kebutuhan sumber daya manusia, uang, waktu, dan alat yang dibutuhkan untuk menjalankan rencana dan perencanaan keuangan yang mencakup estimasi biaya untuk mendukung kegiatan dalam rencana. Yang selanjutnya adalah proses perencanaan. Yang pertama adalah menetapkan tujuan organisasi. Tujuan organisasi merupakan menentukan target yang ingin dicapai dalam membentuk sebuah organisasi. Tujuan yang ditetapkan juga harus jelas, terukur, dan realistis agar mempermudah dalam pengambilan keputusan. Yang kedua adalah dengan merumuskan keadaan saat ini, di mana kita akan mengevaluasi keadaan internal maupun eksternal saat ini dengan melihat sumber daya yang dimiliki sekarang dan kondisi pasar serta pesaingnya. Dan yang ketiga adalah mengidentifikasi kemudahan dan hambatan. Ini dapat dilakukan dengan analisis SWOT dengan menganalisis kekuatan yang dimiliki yaitu strength, kelemahan yang dimiliki yaitu weakness, peluang yang dapat dimanfaatkan baik dari internal atau eksternal organisasi yaitu opportunity, dan ancaman yang akan dihadapi ketika menjalankan rencana organisasi yaitu threats. Yang keempat adalah memilih alternatif rencana terbaik. Setelah kita melakukan analisis pada tahap sebelumnya, kemudian dibuat strategi dan solusi dalam pelaksanaan. Strategi atau solusi dipilih yang paling sesuai dengan kondisi saat melakukan analisis, dan strategi yang dipilih harus secara teknis dapat dilakukan, secara sosial dapat dipertanggungjawabkan, serta secara ekonomi dapat memberi keuntungan.
Yang kelima adalah implementasi rencana. Setelah menetapkan rencana terbaik dan sudah disepakati, kemudian dilakukan implementasi dengan pembagian tugas, mengalokasikan masing-masing sumber daya sesuai dengan kemampuannya masing-masing, membuat jadwal aktivitas agar terstruktur dan berjalan lancar, serta memastikan seluruh anggota organisasi memahami peran yang dibebankan pada mereka masing-masing. Dan yang terakhir adalah evaluasi dan pengendalian hasil. Setelah semua rencana berjalan, kemudian dilakukan evaluasi hasil tentang pelaksanaan strategi dan tujuan awal organisasi, yaitu sesuai atau tidaknya dengan tujuan awal ketika melaksanakan perencanaan tersebut. Kemudian selanjutnya ada manfaat perencanaan. Perencanaan ini memiliki beberapa manfaat, antara lain yang pertama yaitu arahan yang jelas. Perencanaan menetapkan tujuan yang spesifik. Ini memberikan panduan bagi seluruh anggota, dari manajer hingga pekerja lapangan, untuk memahami tujuan bersama dan bagaimana peran mereka berkontribusi dalam mencapainya. Kemudian, ini berkaitan dengan koordinasi dan organisasi. Rencana menyediakan tolak ukur atau standar kinerja. Hal ini menjadi dasar untuk fungsi evaluasi dan pengendalian, sehingga manajemen dapat memonitor kemajuan dan mengidentifikasi penyimpangan untuk segera dikoreksi. Kemudian ada standar pengendalian. Dengan rencana yang solid, semua kegiatan dan departemen seperti produksi, pemasaran, dan keuangan dapat bekerja secara sinergis, mencegah tumbang tindih pekerjaan, dan memastikan semua sumber daya bergerak ke arah yang sama. Kemudian ada antisipasi risiko. Proses perencanaan memaksa kita berpikir ke depan untuk mengidentifikasi potensi risiko, seperti perubahan cuaca, fluktuasi harga, dan serangan hama. Dengan begitu, rencana darurat atau kontingensi dapat disiapkan untuk memitigasi dampak negatif. Dan yang terakhir ada efisiensi sumber daya. Perencanaan memastikan sumber daya terbatas, seperti lahan, modal, tenaga kerja, dan air dialokasikan secara optimal. Dengan mengetahui apa, kapan, dan berapa yang dibutuhkan, pemborosan dapat diminimalkan sehingga produktivitas dan profitabilitas dapat meningkat. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari materi perencanaan yaitu perencanaan adalah proses dasar dalam manajemen yang secara sistematis menetapkan tujuan dan merumuskan langkah-langkah untuk mencapainya secara efektif dan efisien. Melalui tahapan yang terstruktur, mulai dari analisis kondisi, pengembangan alternatif, hingga evaluasi. Perencanaan berfungsi sebagai kompas yang memberikan arah yang jelas, mengurangi ketidakpastian, dan menjadi standar untuk pengendalian. Dengan mempertimbangkan berbagai jenisnya, dari strategis hingga operasional, serta menjawab unsur-unsur kunci 5W1H, perencanaan tidak hanya memfasilitasi koordinasi dan pengambilan keputusan, tetapi juga memastikan efisiensi sumber daya serta kesiapan organisasi dalam mengantisipasi setiap risiko dan perubahan di masa depan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.